Kesulitannya adalah karena saya tadi teman-teman, kemudahan dari sebuah novel, menulis novel yang bertemakan kemenangan politik, kita bisa membuat fiksi dan fakta ya. Tapi ini harus hati-hati ya teman-teman, ketika teman-teman menggabungkan fiksi dan fakta dalam sebuah novel, ya teman-teman harus pastikan ini jangan sampai teman-teman justru misalnya sesuatu yang sifatnya fakta teman-teman tulis dengan fiksi gitu, atau sesuatu yang teman-teman mungkin bisa kembangkan secara kreativitas dengan fiksi, teman-teman justru menulisnya berdasarkan fakta ya, sehingga ya novel teman-teman ini menjadi kurang menarik ya. Karena itu teman-teman harus membuat sebuah novel dengan menggabungkan fiksi dan fakta sekaligus, itu ya dengan teman-teman punya batas ya, mana yang fiksi mana yang fakta. Itu kan relatif kadang susah teman-teman ya, karena apalagi kita menulis novel itu kan lebih banyak menggunakan imajinasi, sebetulnya kan menggunakan daya hayal gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam sesuatu yang nyata, bisa jadi imajinasi tadi itu dan ataupun daya hayal tadi itu tidak sadar ya, sehingga itu tadi sesuatu yang fakta kemudian ditulis dengan menggunakan imajinasi yang pada akhirnya dia sesuai fakta. Itu kan agak sulit teman-teman ya, memisahkan fiksi dan fakta. Nah, itu kesulitannya. Kemudian yang kedua adalah pendapat subjektif pembaca ya. Itu tadi teman-teman, politik itu saya bilang tadi kan, politik itu nggak ada yang bersih ya. Politik itu tanda petik kotor, gabungan antara kebaikan dan keburukan, sehingga akhirnya menjadi abu-abu ya, apa abu-abu gelap ataupun abu-abu yang terang itu lain soal. Tapi intinya adalah kita dalam politik itu tidak ada satu pendapat ya. Kita melihat satu peristiwa itu dengan berbagai pandangan. Misalnya tadi seorang mungkin memandang seorang tokoh politik tadi itu abu-abunya kecil karena baiknya lebih banyak daripada buruknya, tapi orang lain mungkin memandang sebaliknya ya, terutama kalau lawan politik gitu. Misalnya capres A dengan capres B, pendukung capres B tentu akan memandang pendukung capres A itu jelek ya, walaupun sebetulnya sih secara objektif nggak jelek-jelek amat gitu. Ataupun sebaliknya pendukung calon A itu akan memandang calon B-nya itu jelek gitu, walaupun sebetulnya ya itu tadi nggak jelek-jelek amat juga gitu. Ya itu kan apa? Karena subjektivitas dari pembacanya kan besar kan. Ya karena itu tadi masalah pilih memilih saja kita bisa tanda petik putus hubungan dengan teman gitu kan. Nah, itu kan berarti kan kita lebih subjektif itu sangat mempengaruhi ya teman-teman ya, dalam seseorang itu memandang suatu cerita politik. Apalagi misalnya teman-teman menulis nih kisah kemarin ya, Pilpres kemarin dari mulai awal sampai akhir dalam sebuah novel. Teman-teman menulis langsung di tokohnya ABCD-nya itu dengan namanya masing-masing gitu ya. Itu kan teman-teman mungkin cenderung untuk memberikan fakta ya, tapi yang membacanya misalnya faktanya menguntungkan yang B gitu kan. Seperti itu memang gitu. Tapi si pendukung yang A tadi itu nggak terima kan novel tersebut lebih banyak bercerita mengenai sesuatu yang A tadi, walaupun si B tadi maksudnya, walaupun si B tadi itu sebetulnya benar-benar ini gitu, benar-benar baik gitu kan. Nah, itulah subjektivitas sangat dipengaruhi ya, apalagi kalau soal dukung-mendukung gitu kan. Nah, itu berpengaruh ke dalam novel teman-teman. Kayak ketika teman-teman merasa novel yang teman-teman tulis itu sudah objektif, tapi bisa jadi orang lain kan menganggapnya tidak objektif kan. Nah, itu tadi karena ya memang dalam memandang sebuah peristiwa politik kan orang penuh dengan subjektivitas ya, dan subjektivitas itu mempengaruhi gitu ketika seorang membaca sesuatu novel politik tapi tidak sesuai dengan keinginannya. Itu tadi misalnya tidak sesuai dengan orang yang didukung oleh si pembaca, sehingga ya pembaca mungkin menilai ini nggak objektif, ini belah sebelah, ini tidak balance gitu. Itu ya sebetulnya sudah cukup balance, sudah cukup baik, sudah cukup seimbang gitu. Tapi ya itu tadi harus menghadapi subjektivitas. Itulah salah satu kesulitan dari sebuah novel yang bertemakan ini ya, kemenangan politik gitu. Karena ya agak susah memisahkan antara fiktif dan fiksi, agak susah membedakan antara subjektif dengan objektivitas gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesulitannya pertimbangan etika ya teman-teman ya. Pertimbangan etika itu ya memang agak kompleks ya teman-teman, karena kita dia ya sama kalau kita bicara seorang pendukung memandang
lawan politik dari orang didukung akan subjektif, menilaikan jelek gitu kan. Sama dengan ketika masalah etik juga sebetulnya kan subjektif ya, antara satu orang dan orang lain etika bisa pandangannya berbeda gitu kan. Atau misalnya demi pembenaran, walaupun dia mungkin menganggap orang ini tidak etika, tapi ketika dia melakukan sesuatu yang ya ternyata melanggar etika yang menurut anggapan dia itu adalah etika, itu kan berarti kan nggak seimbang, nggak konsisten gitu kan. Nah, karena nggak konsisten itulah maka ya lebih susah menulis sebuah novel politik apabila dihubungkan dengan etika ya. Nah itulah makanya sulit, salah satu kesulitan dalam menulis sebuah novel yang bertemakan kemenangan politik ataupun novel yang bertemakan politik secara umum itu tadi ketika kita berkait dengan etika ya, karena itu di etika nggak ada standar, etika itu nggak ada nilai yang sifatnya baku ya, sifatnya objektif gitu ya, sehingga ya tergantung dari si penulis, tergantung dari pembaca ya. Bisa jadi si penulis menganggap bahwa itu adalah pelanggaran etika gitu, tapi menurut pembaca ya itu enggak kok, biasa aja, tapi kok si penulisnya tuh bilang pelanggaran etika ya karena apa ya, penulis belum tentu paham pikiran ataupun paham sikap dari pembaca gitu kan. Nah itu teman-temannya kesulitannya, yaitu masalah etika juga bisa di hal yang membuat sulit menulis sebuah novel yang bertemakan politik ya, terutama kemenangan politik gitu. Jadi kemudian yang keempat adalah ini ya teman-temannya, kesulitan menghadirkan ketegangan. Itu tadi saya bilang, misalnya apalagi teman-teman yang ingin menulis novel yang bertemakan thriller politik gitu kan, berarti kan teman-teman ingin membuat ketegangan dari awal novel sampai akhir novel. Itu juga sulit ya teman-temannya, artinya membuat suatu cerita itu benar-benar menegangkan, benar-benar mencekam dari awal sampai akhir, itu nggak gampang ya. Makanya itu salah satu kesulitan dalam membuat sebuah novel yang bertemakan ini teman-temannya bertemakan kemenangan politik gitu. Jadi itu kemudian yang selanjutnya adalah respon terhadap perubahan politik aktual. Itu tadi teman-teman misalnya menulis sebuah peristiwa gitu ya, misalnya sebuah peristiwa politik ini ada pemilihan gubernur gitu teman-teman gitu kan, kemudian teman-teman membuat ya sambil peristiwa itu terjadi teman-teman membuat novelnya gitu kan, sehingga harapannya ketika mungkin sudah ada pemenang gubernur di tempat teman-teman, teman-teman sudah bukunya sudah siap terbit gitu kan. Nah, bisa jadi ketika teman-teman mungkin imajinasi teman-teman beranggapan akan misalnya yang ini ya yang menang itu A gitu ya, karena waktu itu kan belum pemilihan gitu. Tapi ternyata karena teman-teman mungkin terlalu subjektif dalam menulis pendukung si A, padahal sebetulnya yang pada akhirnya menang B, itu kan agak sulit juga teman-teman. Teman-teman dari awal ceritanya sudah mengarah kepada A, tapi justru ketika teman-teman ingin menyelesaikan tulisan teman-teman, kemudian pemilihan gubernur itu sudah selesai, justru yang menang D, itu kan agak susah ya teman-teman. Ini yang melakukan perubahan novel teman-teman disesuaikan dengan perubahan situasi yang terjadi. Itulah salah satu unsur kesulitan membuat sebuah novel yang bertemakan politik ya teman, terutama kalau teman-teman menulisnya berdasarkan fakta ya. Jadi lebih banyak faktanya daripada fiksinya, karena memang disesuaikan dengan situasi nyata, itu akan lebih susah gitu. Jadi